Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Budia selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang berjudul Kepemimpinan dan Memotivasi Karyawan. Pada slide selanjutnya ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan sangat penting dalam membentuk sikap dan kinerja para pegawai. Ada beragam gaya kepemimpinan yang efektif, tergantung pada individu, kebutuhan pengikut, dan situasi organisasi. Di dalam hakikat kepemimpinan, terdapat 3 aspek utama dalam kepemimpinan, yaitu ada manusia, pengaruh, dan tujuan. Di aspek manusia, kepemimpinan melibatkan manusia sebagai pelaksananya, menggunakan pengaruh untuk mencapai tujuan. Nah, pengaruh tersebut tidak bersifat pasif, namun dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan masa kini. Nah, seiring perkembangan zaman, kepemimpinan masa kini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, kondisi ekonomi, tenaga kerja, serta nilai-nilai sosial dan budaya. Nah, di satu sisi, ada pendekatan yang cocok yang harus dilakukan oleh kepemimpinan masa kini, yaitu ada pendekatan posteroik yang menekankan tindakan subtil tanpa pamrih dilakukan secara konsisten oleh pemimpin yang rendah hati. Nah, di sini terdapat 2 pendekatan yang sesuai dengan kepemimpinan posteroik, yaitu ada kepemimpinan tingkat 5 dan ada kepemimpinan interaktif. Nah, kepemimpinan tingkat 5 itu sendiri adalah jenis kepemimpinan langka yang didefinisikan oleh Jim Collins yang mencakup sifat-sifat seperti rendah hati, kekuatan akan ketulusan, empati, dan kesetiaan terhadap visi organisasi. Nah, pemimpin tingkat 5 berorientasi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan dan memimpin dengan integritas serta komitmen yang tinggi terhadap kesuksesan kolektif. Sedangkan kepemimpinan interaktif adalah suatu kepemimpinan yang menekankan pengembangan potensi orang lain dan proses konsensual. Pemimpin dalam model ini lebih mengutamakan membangun hubungan yang kolaboratif daripada menggunakan kekuasaan formal, karena mereka memprioritaskan kerjasama dan dialog dalam mengambil keputusan, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh tim, yang menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didorong untuk memberikan kontribusi maksimal. Dan baik, sekarang dari manajemen ke kepemimpinan. Nah, antara manajemen dan kepemimpinan ini, mereka ini memiliki peran yang berbeda, namun tujuan mereka itu sama. Seperti yang ada di sini, manajemen menekankan stabilitas, ketertiban, dan pemecah masalah dalam struktur dan sistem organisasi yang ada. Sedangkan peran dari kepemimpinan yaitu menentang status quo untuk menggantikan norma-norma usang dengan solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan baru. Di satu sisi, kepemimpinan tidak menggantikan manajemen, namun keduanya saling melengkapi karena manajemen yang baik membantu organisasi memenuhi komitmen saat ini. Sementara kepemimpinan yang baik membawa organisasi ke masa depan karena kekuatan kepemimpinan tumbuh atas dasar manajemen yang efektif. Sekarang mengenai karakter kepemimpinan. Nah, jika ingin meneliti karakter kepemimpinan, maka berfokuslah pada karakteristik pribadi pemimpin, yaitu seperti kecerdasan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Namun, minat baru dalam meneliti karakter kepemimpinan memperluas cakupan
yang termasuk karakter fisik, sosial, dan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pentingnya situasi kepemimpinan diakui sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan karakter tertentu. Penelitian terbaru lebih menekankan dinamika hubungan antara pemimpin dan pengikut, yang mengakui bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang individu, namun tetapi juga tentang interaksi sosial dan konteks organisasi. Pendekatan perilaku. Dua perilaku kepemimpinan utama yang dianggap penting bagi kepemimpinan adalah perilaku berorientasi tugas dan perilaku berorientasi manusia. Kedua kategori ini berperilaku secara luas, terbukti berhubungan dengan kepemimpinan efektif di berbagai situasi dan waktu. Meskipun keduanya tidak hanya penting bagi perilaku kepemimpinan, perhatian akan tugas dan manusia sedikit banyak harus diperhatikan. Program penelitian penting terdapat perilaku kepemimpinan dilakukan di Ohio State University, University of Michigan, dan University of Texas. Baik, perkenalkan, nama saya Rika Sania Romadona dengan NPM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori situasional Jersey dan Blanchard. Teori kepemimpinan ini banyak berfokus kepada karakteristik pengikut dalam menentukan perilaku kepemimpinan yang sesuai. Yang kedua ada teori kontingensi Fiedler. Titik tolak teori Fiedler adalah sejauh mana gaya pemimpin berorientasi tugas atau berorientasi hubungan pada manusia. Yang ketiga yaitu mencocokkan gaya pemimpin dengan situasi. Pemimpin berorientasi untuk tugas menonjol di situasi menguntungkan karena semua orang bekerja sama, tugas didefinisikan dengan jelas, dan pemimpin memiliki semua kekuatan yang diperlakukan untuk memerintah dan mengarahkan. Yang selanjutnya yaitu pengganti kepemimpinan. Pengganti kepemimpinan menyebabkan gaya kepemimpinan tidak diperlukan lagi. Contohnya seperti bawahan yang sangat profesional yang tahu cara mengerjakan tugas mereka, atau tidak memerlukan pemimpin yang memberitahukan struktur kepada mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Perkenalkan, nama saya Istifarin dengan NPM 075. Selanjutnya, kepemimpinan karakteristik dan transformasi. Yang pertama, kepemimpinan karismatik dan visioner. Karisma diartikan sebagai api yang menyalakan energi dan komitmen pengikut serta menyebabkan mereka mengikuti panggilan tugas. Yang artinya pemimpin yang karismatik dan visioner adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Yang kedua, kepemimpinan transformasional versus kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tingkat kinerja, komitmen, dan kreativitas yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional memiliki visi dan misi yang jelas untuk organisasinya dan mereka mengkomunikasikannya secara efektif kepada para pengikutnya. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja dan kepatuhan para pengikut. Pemimpin transaksional menetapkan tujuan dan harapan yang jelas dan spesifik bagi para pengikutnya, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka. Jadi, untuk perbedaan antara kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan transaksional adalah pemimpin transformasional mempengaruhi pengikutnya melalui atribut, nilai, dan keyakinan pribadinya, serta menarik motivasi intrinsik dan kebutuhan tingkat tinggi mereka, sedangkan
Pemimpin transaksional mempengaruhi pengikutnya melalui otoritas formal, aturan, dan prosedur, serta menarik motivasi ekstrinsik dan kebutuhan tingkat rendah. Saya Priscilia Octavia Putri Sukwati dengan NPM akhir 076 akan menjelaskan tentang kepengikutan dan kekuasaan dan pengaruh. Macam-macam kepengikutan. Yang pertama, pengikut terasing adalah pemikir kritis dan mandiri namun pasif. Kebanyakan pengikut efektif yang pernah mengalami hambatan dan rintangan, mungkin janji yang diingkari atasan mereka. Oleh karena itu, mereka memang mampu, namun hanya memperhatikan kekurangan atasan mereka. Yang kedua, konformis, berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan atasannya, namun tidak menggunakan keahlian berpikir kritis, menjalankan semua perintah tanpa bertanya, berpartisipasi dengan sadar namun tanpa memikirkan dampak perintah yang diterima, meskipun beresiko berbahaya. Yang ketiga, orang bertahan pragmatis, memiliki semua sifat, tergantung gaya mana yang cocok di setiap situasi. Orang semacam ini menggunakan gaya apa saja yang paling sesuai dengan posisinya dan dapat memperkecil resiko. Yang keempat, pengikut pasif, tidak menunjukkan berpikir kritis dan mandiri maupun berpartisipasi aktif. Orang-orang ini tidak menunjukkan inisiatif maupun rasa tanggung jawab. Kegiatan mereka terbatas pada apa yang dimintakan kepada mereka, dan mereka mengerjakan segala sesuatu hanya ketika banyak diawasi. Yang kelima, pengikut efektif adalah pemikir kritis dan mandiri sekaligus aktif di organisasi. Mereka membangun hubungan sepatutnya dengan atasan mereka serta tidak mencoba menghindari risiko atau konflik. Yang selanjutnya, kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sedangkan pengaruh adalah dampak tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku orang lain. Kekuasaan posisi. Posisi manajer memberinya kekuatan untuk memberi imbalan atau menghukum perilaku mereka. Yang pertama, kekuasaan sah. Kekuasaan yang muncul dari posisi manajemen formal di organisasi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kebanyakan pegawai paham bahwa mereka diwajibkan mengikuti arahannya tentang kegiatan kerja. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Berasal dari kewenangan untuk memberikan imbalan kepada orang lain. Manajer dapat mengakses imbalan formal, mereka juga dapat dengan memberikan imbalan. Manajer menggunakan imbalan untuk mempengaruhi perilaku bawahan. Yang ketiga, kekuasaan hukuman. Kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Selanjutnya yaitu kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan pribadi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kekuasaan ahli dan yang kedua ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan ahli ini berasal dari pengetahuan atau keahlian khusus seseorang tentang tugas yang sedang dikerjakan. Sedangkan kekuasaan rujukan berasal dari karakteristik pribadi seseorang yang membuat orang lain memihak, menghormati, dan mengagumi hingga menirunya. Selanjutnya yaitu sumber kekuasaan lain. Sumber kekuasaan lain yang pertama yaitu upaya pribadi. Orang yang menunjukkan inisiatif bekerja melebihi yang diharapkan dari mereka, mengerjakan proyek yang tidak disukai namun penting, serta menunjukkan minat belajar tentang organisasi dan bisnis, sering memperoleh kekuasaan. Yang kedua yaitu jenjang hubungan. Pemimpin atau pegawai yang banyak berhubungan mengetahui apa yang terjadi di organisasi dan industri, sementara orang yang tidak banyak berhubungan pribadi itu sering tidak mengetahui kegiatan atau perubahan penting. Selanjutnya yaitu informasi. Informasi merupakan sumber daya bisnis utama dan orang yang memiliki akses terhadap informasi dan mengendalikan bagaimana dan untuk siapa informasi didistribusikan biasanya kuat. Selanjutnya yaitu taktik pengaruh internasional. Nah, taktik pengaruh internasional ini dibagi menjadi 7, yaitu
memberikan pengaruh yang paling banyak digunakan adalah menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk membujuk orang lain agar menyetujui kesesuaian ide, permintaan, dan keputusan yang ditawarkan. Yang kedua ada buat orang lain menyukai Anda. Pada prinsip ini, orang cenderung mengiyakan seseorang ketika mereka menyukai orang itu. Yang ketiga yaitu andalkan aturan timbal balik. Pemimpin berbagi apa yang mereka miliki, baik berupa waktu, sumber daya, jasa, maupun dukungan emosional. Yang keempat yaitu bangun aliansi. Pemimpin efektif membangun jejaring sekutu, yaitu orang-orang yang dapat membantunya mencapai tujuan. Yang kelima, minta apa yang Anda inginkan. Cara ini untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan mengajukan permintaan langsung dan pribadi. Yang keenam, memanfaatkan kewenangan yang lebih tinggi. Kunci keberhasilan dalam menggunakan kewenangan formal adalah dengan memiliki pengetahuan, kreativitas, dan amanah, atau dengan kata lain dengan menunjukkan kekuasaan ahli, rujukan, dan juga kekuasaan yang sah. Yang ketujuh, berikan imbalan atas perilaku yang Anda inginkan. Pemimpin juga dapat menggunakan imbalan dan hukuman organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepemimpinan sebagai pelayanan. Ada dua pendekatan kekal yang kembali menerima perhatian di masa yang belum standar etika dan prosesnya kepercayaan pegawai ini. Karakteristik kepemimpinan abdi dan kepemimpinan moral dapat digunakan oleh pemimpin dengan sukses di segala situasi untuk membuat perubahan yang positif. Adapun kepemimpinan abdi, pemimpin abdi adalah pemimpin yang bekerja untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan bawahan mereka dan mewujudkan tujuan atau misi lebih besar dari organisasi mereka. Sedangkan kepemimpinan moral terkait dengan membedakan yang benar atau yang salah dalam melaksanakan kepemimpinan. Ini berarti memperlihatkan perilaku adil, pemadu buruk, baik, dan patuh dalam melaksanakan kepemimpinan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep motivasi. Motivasi atau motivation dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Ada dua jenis penghargaan yang bisa diberikan kepada seseorang guna memberitahukan kepada seseorang bahwa perilaku tersebut pantas dan dapat digunakan lagi di kemudian hari. Yang pertama yaitu penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik yang timbul adalah kepuasan yang diperoleh ketika seseorang berhasil melakukan dan tekun mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan oleh orang lain, biasanya dari seorang manajer, dan di dalamnya termasuk promosi kenaikan gaji dan pemberian bonus. Baik, selanjutnya ada perspektif visi pada motivasi. Nah, definisi dari teori motivasi adalah menegaskan bahwa kebutuhan adalah pendorong utama yang memotivasi seseorang. Nah, kebutuhan-kebutuhan individu ini mendorong perilaku tertentu dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang manajer perlu memahami kebutuhan para pegawainya dan menciptakan sistem penghargaan yang sesuai untuk mendorong perilaku kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya di sini terdapat dua teori mengenai motivasi yang berlandaskan mengenai kebutuhan, yaitu ada hierarki kebutuhan dan yang kedua ada teori IRG. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dua teori tersebut, yaitu teori hierarki kebutuhan dan teori IRG. Nah, yang pertama ada teori hierarki kebutuhan yang dianut oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh beberapa tingkatan
tingkatan kebutuhan yang disusun dalam hierarki sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dapur seperti makanan, air, dan udara. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu keamanan fisik dan emosional, serta kebebasan dari ancaman. Yang ketiga ada kebutuhan untuk diterima, yaitu keinginan untuk diterima oleh lingkungan dan merasa dicintai. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, yaitu keinginan akan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan tertinggi untuk mengembangkan potensi diri. Sedangkan Clayton Alderweireld mengusulkan teori IRG sebagai modifikasi dari teori Maslow, atau menyederhanakan kebutuhan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan kebahagiaan fisik. Yang kedua ada kebutuhan keterikatan, yaitu kebutuhan akan hubungan yang baik. Dan yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan akan pengembangan potensi diri. Nah, model IRG lebih fleksibel karena mengakui bahwa individu dapat naik dan turun dalam hierarki kebutuhan, tergantung pada kemampuan mereka memuaskan kebutuhan tersebut. Nah, model ini jika menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tinggi dapat menyebabkan kemunduran kebutuhan yang lebih rendah yang sudah terpenuhi sebelumnya. Selanjutnya yaitu perspektif proses dalam motivasi. Teori-teori proses menjelaskan bagaimana orang memilih tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menentukan apakah pilihan mereka itu merupakan pilihan yang berhasil. Nah, yang pertama itu ada perumusan target. Manajer dapat menaikkan motivasi dan mempertinggi prestasi dengan cara merumuskan target yang spesifik dan menantang, kemudian membantu orang untuk kemajuan mereka terhadap pencapaian target tersebut. Adapun komponen teori perumusan target, yang pertama ada kespesifikan target, yang kedua tingkat kesulitan target, yang ketiga penerimaan target, dan yang keempat komponen umpan balik. Yang selanjutnya ada teori kesetaraan. Teori ini fokus pada persepsi individu akan seberapa adil mereka diperlakukan atau dibandingkan dengan yang lain. Adapun metode yang mengurangi ketidakadilan. Yang pertama ada mengubah hasil, yang kedua mengubah persepsi, dan yang ketiga meninggalkan pekerjaan. Teori yang ketiga yaitu teori pengharapan. Teori ini mengemukakan bahwa memotivasi bergantung pada pengharapan individu mengenai kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Adapun pokok dari teori pengharapan, yang pertama ada harapan usaha ke prestasi, ada harapan prestasi ke hasil, dan ada nilai hasil atau valensi. Perspektif penguatan pada motivasi. Pendekatan penguatan pada motivasi pegawai yang menghindarkan isu kebutuhan pegawai dan proses berpikir. Teori penguatan hanya melihat pada hubungan antar sikap dan konsekuensinya. Teori ini fokus untuk mengubah atau memodifikasi sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. Penguatan didefinisikan sebagai hal apa saja yang menyebabkan sikap tertentu untuk diulang atau ditahan. 4 alat penguatan yang ada adalah penguatan positif, pembelajaran, penghindaran, hukuman, dan peniadaan.
ketiga, manfaat tugas. Sejauh mana pekerjaan dirasakan sebagai sesuatu yang penting dan memberikan dampak pada perusahaan atau pelanggan. Yang keempat, sejauh mana pekerjaan memiliki kebebasan, keleluasaan, dan daya untuk menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan dan mengerjakan sebuah tugas. Yang kelima, umpan balik. Sejauh mana pekerjaan yang dikerjakan dapat memberikan informasi kembali pada pegawai mengenai kerja yang dilakukannya. Yang kedua, keadaan psikologis kritis. Variasi keterampilan, ciri-ciri tugas, dan manfaat tugas cenderung mempengaruhi keadaan psikologis pegawai dari melakukan pekerjaan yang dialami. Yang ketiga, kekuatan kebutuhan pertumbuhan pegawai, bahwa orang-orang memiliki kebutuhan yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ide-ide inovatif untuk memotivasi. Program motivasional yang paling efektif untuk motivasi biasanya melibatkan lebih dari sekedar uang atau penghargaan eksternal lainnya. Berikut 2 tren motivasional saat ini adalah melakukan pemberdayaan pegawai dan membuat kerangka kerja guna membuat suatu pekerjaan makin bermakna. Yang pertama, memberdayakan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Salah satu cara signifikan yang dapat dilakukan manajer untuk memenuhi kebutuhan motivasi tingkat tinggi adalah dengan memindahkan kekuasaan dari atas ke bawah dan membagi kekuasaan tersebut bersama para pegawai untuk memungkinkan mereka meraih tujuan. Selain itu, dengan meningkatkan kekuasaan pegawai dapat mempertinggi motivasi untuk mencapai tujuan karena para pegawai dapat memperbaiki keefektifan mereka, memilih bagaimana mereka akan mengerjakan suatu tugas, serta menggunakan kreativitas mereka. Yang kedua, memberikan makna pada pekerjaan melalui keterlibatan. Keterlibatan pegawai berarti bahwa orang-orang menikmati pekerjaan mereka dan merasa puas dengan kondisi kerja mereka, berkontribusi secara antusias untuk memenuhi tujuan tim dan organisasi, dan merasakan kesan kebahagiaan dan komitmen pada organisasi. Pegawai-pegawai yang terlibat secara penuh akan sangat peduli pada organisasi dan secara aktif mencari cara untuk menjalankan misi organisasinya.